Anda kembali di Breaking News Metro TV, pemirsa. Rencana Presiden Prabowo Subianto akan mereshuffle kabinet pada hari ini. Berdasarkan laporan dari rekan kami bahwa ada beberapa pejabat yang dijadwalkan akan hadir. Di antaranya yang sudah tiba ada Brian Yuliarto yang disebut-sebut menjadi calon Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi dalam reshuffle dari menteri sebelumnya yaitu Satrio Brojonegoro. Kemudian sejumlah kepala lembaga lainnya akan dilantik, diantaranya ada Marsda Muhammad Syafi'i selaku Kepala Basarnas, kemudian Muhammad Yusuf Ateh Kepala BPKP dan Agustina Arumsari Wakil Kepala BPKP. Lalu ada Amalia Adininggar yang akan dilantik menjadi Kepala BPS, kemudian Nugroho Sulistyo Budi Kepala BSSN dan Pratama Persada Wakil Kepala BSSN. Sejumlah persiapan terkait dengan pelantikan kepala lembaga dan menteri ini sudah dilakukan di Istana Merdeka Jakarta dan kita akan nantikan sesaat lagi sambil kita menunggu. Kita akan lanjutkan perbincangan bersama dengan pengamat politik Mas Adi Praitno. Mas Adi, sebelumnya tadi Mas Adi menjelaskan ya bahwa ini adalah waktu yang tepat, sudah 4 bulan kabinet bekerja dan juga nampaknya mendapatkan respon positif dari publik. Tapi kalau kita melihat kompleksitas bagaimana tuntutan publik akhir-akhir ini Mas Adi, kemarin kan ada demonstrasi Indonesia Gelap misalnya. Nah, apakah sebetulnya yang kemudian bisa memberikan efek lebih besar kepada image pemerintahan saat ini tuntutan publik lebih besar sebetulnya dari reshuffle hari ini atau seperti apa Mas Adi? Mas Adi Pray masih bergabung dengan kami? Kalau kita melihat kecenderungan rata-rata secara umum, ketika misalnya melihat 100 hari kinerja Prabowo dan Gibran, tentu ada harapan yang cukup luar biasa yang kemudian muncul dalam persepsi publik bahwa Prabowo dan Gibran itu adalah sebagai sosok yang dinilai mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di negara kita. Jadi wajar pada saat yang bersamaan ketika sudah masuk 3 bulan dan 4 bulan, Prabowo Subianto itu diminta oleh publik sebenarnya untuk melakukan evaluasi kepada para pembantunya yang memang tidak perform, pembantu-pembantu yang memang tidak bisa diharapkan, pembantu-pembantu yang memang dinilai cukup lamban ya terkait dengan persoalan-persoalan yang dihadapi masalah saat ini. Tapi kalau saya membaca sebenarnya yang paling krusial sebenarnya adalah persoalan di bidang ekonomi. Ketika muncul persoalan tagar yang terkait dengan kabur aja dulu ataupun Indonesia gelap, itu kan sebagai salah satu feedback dan evaluasi bagaimana sebenarnya dua fenomena itu adalah terkait dengan situasi ekonomi kita secara umum yang dinilai sedang tidak baik-baik saja. Jadi dalam konteks itulah menurut saya menjadi penting sebenarnya ke depan setelah ada reshuffle kabinet terkait dengan kementerian tertentu hari ini, sebut saja misalnya soal kemungkinan reshuffle Menteri Tinggi dan Ristek, maka kementerian-kementerian yang paling banyak disorot, terutama kementerian yang terkait dengan ekonomi juga akan menjadi prioritas. Karena problem kita terbesar hari ini adalah problem ekonomi, soal kemiskinan, soal kesejahteraan, soal bagaimana anak-anak muda milenial itu mendapatkan pekerjaan, supaya tidak ada lagi tagar yang terkait dengan kabur aja dulu yang saya kira per hari ini mendapatkan respon yang cukup luar biasa termasuk dari istana yang menimbulkan polemik dan pro dan kontra. Ada yang menganggap itu sebagai aspirasi tapi ada juga yang menilai sebagai bentuk sinikal ya karena anak-anak muda dinilai frustasi dan dinilai tidak punya inovasi. Tapi secara prinsip per hari ini problem ekonomi itu tentu adalah menjadi problem yang menurut saya top mind paling tinggi yang paling banyak disorot ya terkait bagaimana dengan kinerja pemerintah di masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu, kalau betul hari ini terjadi reshuffle kabinet, maka momentum terbesarnya adalah di masa-masa yang akan datang di bidang ekonomi tentu menjadi prioritas yang sangat layak untuk kita nanti. Baik, sebetulnya memang bidang ekonomi ya menurut Mas Adi Praitno yang menjadi sorotan publik akhir-akhir ini. Mas Adi, tapi kalau bicara ini kan soal reshuffle pertama ya dalam kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, apakah ini menjadi warning keras untuk para menteri lain? Oh ya, kalau menurut saya bukan warning keras lagi, ini seperti intimidasi politik.
bahwa Prabowo Subianto di masa-masa yang akan datang bukan tidak mungkin juga akan melakukan reshuffle dengan mendadak, dengan tanpa diketahui oleh publik. Kalau mau jujur sebenarnya, publik itu kan perhatiannya mengarah pada retreat kepala daerah, 481 kepala daerah yang saat ini sedang dipersiapkan oleh Istana. Tapi kalau mau jujur ya tiba-tiba per hari ini kita mendengarkan, sore ini akan dilangsungkan reshuffle dan pergantian kabinet. Tentu ini sangat mendadak. Itu artinya apa? Prabowo Subianto sudah punya menu bahwa menteri-menteri yang dinilai tidak perform, para pembantunya yang dinilai tidak kredibel, tinggal nunggu waktu sebenarnya di masa-masa yang akan datang untuk segera diganti. Oleh karena itu bagi saya, para pembantu, para menteri, wakil menteri, dan kepala badan Prabowo Subianto harus menunjukkan sebagai pembantu yang memang bisa bekerja, bisa diharapkan, dan sesuai dengan harapan-harapan publik. Supaya persoalan-persoalan yang menjadi tanggung jawab setiap kementerian itu bisa tuntas. Ekonomi, persoalan politik, persoalan hukum, dan seterusnya, dan seterusnya. Di antara begitu banyak persoalan yang ada, saya kira memang persoalan ekonomi itu paling banyak mendapatkan sorotan dan mendapatkan tantangan. Efisiensi anggaran, postur APBN kita yang diprediksi itu sangat defisit, kemudian membutuhkan dana yang begitu banyak terkait dengan program-program pro rakyat seperti makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, pembangunan rumah untuk rakyat gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu yang saya sebut sebagai bagaimana performa ekonomi di masa-masa yang akan datang, termasuk kementerian yang terkait, pastinya akan paling banyak disorot oleh publik. Jadi Mas Adi Pray melihat reshuffle ini memang adalah cara reward and punishment ya, salah satu wujud reward and punishment, meskipun kan ada beberapa program prioritas yang sebetulnya baru mulai nih, misalnya MBG, kemudian juga efisiensi yang baru diinstruksikan, baru diresmikan. Nah, apakah kalau kemudian Presiden memutuskan ada reshuffle lagi, ini bagaimana dengan kelanjutan efektivitas program-program yang baru saja dimulai? Kalau soal reshuffle kan tentu itu terkait dengan person to person. Jadi orangnya yang diganti, tapi tidak mengubah dan merombak sistem yang ada. Dengan adanya pergantian menteri misalnya. Saya kira sistem ataupun struktur yang ada di kementerian itu tidak akan berubah secara total. Misalnya soal anggaran Kementerian Pendidikan Tinggi dan Ristek kan akan tetap dipotong seperti kementerian-kementerian yang lain. Itu yang saya kira itu tidak akan mengubah apapun, tapi secara prinsip. Ya. Kenapa misalnya Kementerian Tinggi dan Ristek itu direvisi ataupun diresapel maksud saya, ya karena memang sejak awal sudah menimbulkan kontroversi, belum apa-apa sudah ada demo, belum apa-apa sudah ada ribut dengan para pembantu di bawahnya, para aparatus ASN di bawahnya, termasuk misalnya pernyataan blunder. Menurut saya pernyataan yang cukup fatal karena menyebutkan bahwa efisiensi di bidang anggaran itu kan berpotensi meningkatkan bagaimana soal SPP mahasiswa itu naik dan dikhawatirkan itu bisa berdampak misalnya pada PHK dan seterusnya dan seterusnya. Itu tentu menjadi kabar yang tidak baik bagi istana sehingga kenapa itu reshuffle dilakukan pada hari ini. Kira-kira begitu. Baik. Tidak akan banyak mengubah postur di kabinet begitu ya, dan juga yang masih menjadi prioritas pemerintah saat ini tentu akan terus berjalan. Tadi sebelumnya Mas Adi juga menyebut bukan hanya warning keras, tapi bahkan ini adalah bentuk intimidasi politik yang digunakan oleh Presiden dalam memberikan sebuah punishment. Kalau Mendikti saat ini resistensi politiknya sedikit. Nah, bagaimana dengan posisi menteri atau kepala lembaga yang dari latar belakang partai politik, Mas Adi? Ini ada tekanan lebih mungkin dari reshuffle pertama ini? Ya kalau mau jujur sebenarnya reshuffle itu kan mestinya based on kinerja, based on bagaimana progress report mereka setelah diamanahkan jadi menteri kepala badan. Terusnya kalau mau jujur saya kira performa banyak menteri ya, terutama menteri-menteri yang ada dari partai kan juga tidak terlampau menggembirakan. Awal-awal misalnya ada menteri yang menggunakan kop surat yang untuk kepentingan pribadi, kalau mau jujur itu kan kontroversial. Tapi per hari ini juga aman. Ada juga menteri yang bikin kebijakan tanpa tanpa pengkajian yang mendalam terkait dengan tabung gas 3 kg. Itu menimbulkan huru-hara, itu menimbulkan antrian yang cukup panjang. Dan bahkan ada seorang nenek-nenek di Tangerang Selatan meninggal hanya karena persoalan antri tabung gas 3 kg. Itu juga nggak akan ada reshuffle. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.